Berikutnya kabar bahagia dari keluarga Vena Melinda. Putri Sematawayang mereka kemarin sebenarnya tanggal 16 itu berulang tahun. Tapi mungkin satu dan lain hal akhirnya celebrationnya baru beberapa hari terakhir kemarin. And we gonna say happy belated birthday buat Fania. Happy birthday Fania. Baru kemarin ya hari Sabtu diadakan sebuah acara yang cukup meriah. Undangannya itu memang teman-temannya mamanya sih banyaknya ya, tapi ya juga kan belum berteman. Ya juga sih. Dan acaranya itu temanya Lilo and Stitch. Oh, wow. Yang kartun-kartun yang dari Hollywood itu. Ya. Tapi luar biasa banget ya. Bahkan hampir semua teman-teman selebriti pada datang. Cuman sang kakak berdua datangnya kok bentar banget. Katanya cuma 10 menit doang, numpang selfie, bikin konten, abis itu cabut. Iya, jangan gitu dong. Kan mungkin anggota lagi sibuk. dewan. Betul banget. Ya udahlah kita lihat gimana liputannya ini dia untuk Anda. Check it out. Perayaan ulang tahun ke-10 dari Fania Attabina, Putri Vena Melinda ini berlangsung meriah kemarin. Ini adalah perayaan kedua. Setelah di hari H ulang tahun Fania pada tanggal 16 September 2025 lalu, Vena membawa Fania ke salah satu panti asuhan untuk merayakannya bersama anak-anak yatim. Maka inilah kemeriahan pesta ulang tahun Fania dengan dekorasi bertemakan Lilo and Stitch serta pertunjukan sulap. Tapi benarkah ini menjadi pesta mewah terakhir untuk merayakan ulang tahun Fania? Ini temanya Lilo and Stitch, jadi semuanya Lilo and Stitch, dekornya, sampai semuanya lah, sampai kue tartnya. Ya lumayan ya, lumayan capek untuk mempersiapkan, tapi alhamdulillah dibantu sama IO sih gitu. Tapi ini keinginan Fanianya atau dari Venanya? Yang pasti keinginan Fania ya, tapi aku udah bilang kayaknya terakhir ulang tahun tuh umur 10 ya, yang heboh begini. Karena aku lumayan capek sih, karena kan harus ngundang satu-satu, nanti belum yang perintilannya, hampers, bla bla bla. Jadi udahlah, terakhir lah, udah gede gitu. Jadi pesta mewah terakhir untuk merayakan ulang tahun Fania, Vena pun tampak mengundang seluruh sahabatnya, selain tentu saja teman sekolah serta teman les Fania. Namun salah satu undangan yang cukup menjadi sorotan adalah Ibunda Fuji yang datang bersama Galaskai keponakan Fuji. Sementara itu, Fuji sendiri yang dikabarkan sudah putus hubungan dengan Ferel berhalangan hadir. Ya, dia ada kerjaan, jadi nggak bisa ditinggal. Jadi diwakilin sama Oma? Diwakilin sama Oma. Oma juga nggak ikut? Lalu bagaimana dengan Ferel dan Atal adiknya yang pada saat hari H ulang tahun Fania tak sempat hadir? Kakak beradik ini ternyata hanya bisa sempatkan diri hadir kurang lebih 10 menit saja di lokasi acara. Vena Melinda mengaku kedua anaknya sekarang ini jadi orang-orang yang super sibuk, di mana Ferel kunjungan kerja ke berbagai daerah, sedangkan Atala selalu temani Ferel sebagai asisten pribadi. Iya. Waktu itu saya serahkan semua untuk pekerjaan, untuk keluarga dan orang-orang tersayang. Untuk diri sendiri aja udah gak ada waktu. Masih bawa hadiah apa? Bawa hadiah apa? Kamera buat Fania ngevlog dan juga untuk mama. Semenjak Ferel dan Atala sibuk, hidup Vena Melinda praktisnya ikut berubah. Kini di rumah hanya ada Fania yang temani. Ya memang kalau anak udah dewasa kayak Mas Ferel, kayak Kak Atala pasti kan, apalagi Kak Atala sekarang bantuin Mas Ferel ya, dia jadi aspri gitu, udah nggak jadi Mas Dewan ya, dia sudah menjadi aspri, jadi dia ikut kemarin kakaknya Kunker, dia ikut kemarin ke DPR, jadi emang mostly sama Mas Ferel. Jadi aku sekarang temennya memang Fania, tapi ya itulah hidup ya, bahwa ada siklus di mana nanti kalau Fania gede aku juga harus siap-siap nih.
tuanya harus banyak temen, harus banyak kegiatan kayak mamaku aja gitu. Ingat loh kalau misalnya masih ada anggota keluarga yang cukup dekat begitu ya, apalagi nggak beda kota begitu ya. Dijumpain, diketemuin, ditanyain kabarnya. Jangan sampai ada penyesalan di hari kemudian, begitu loh. Dalam banget kayaknya nih ya pemirsa buat perantauan. Maaf ya, tapi itulah problematika orang tua kalau anak-anak udah beranjak dewasa pasti komunikasi udah mulai jarang. Betul. Karena kan mereka punya kehidupan sendiri. Anyway, tapi yang pasti tetap ada telepon-teleponan lah, ada video call lah, ya itu paling tidak sedikit terobati lah rasa kangen atau rindu dari orang tua ya. Setuju. Dan di lain itu juga orang tua harus bisa ada pengertian ya. Kalau misalnya anak-anak seperti si Atala dan juga Feral begitu yang memang kesibukannya sangat tinggi ya. Jadi ya memang harus dimengerti, namanya anak-anak juga punya karir dan juga ada tanggung jawab. Pernah dengar kan yang namanya generasi sandwich? Nah itu tuh anak-anak milenial tuh biasanya. Tetap jadi tulang punggung juga ya. Tulang punggung orang tua namun punya kehidupan sendiri juga dan mungkin sudah berkeluarga juga. Jadi harus ada tanggung jawab yang ditahan, dibebani setiap harinya. Curhat banget pemirsa. Denger itu baik-baik ya. Iya.